Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Tika Nirmala bisa menyapa Anda di acara Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Dan tentu saja hari ini kita akan membahas berbagai topik, tapi salah satunya kita sudah tahu yang namanya pesantren. Mungkin pemirsa di rumah pesantren sudah banyak mengenal ya. Kalau kita tahu pesantren ini sendiri juga telah menjadi lembaga pendidikan yang sudah berdiri sejak lama dan juga berperan penting dalam meningkatkan ataupun membentuk karakter dan juga moral dari bangsa. Tapi karena adanya era globalisasi dan juga revolusi industri 4.0, tentu saja pesantren ini harus mengikuti perkembangan zaman dan juga bisa beradaptasi untuk mengembangkan diri. Dan di studio saat ini di Kopi Darat Kopdar bareng orang-orang pintar sudah hadir dua orang profesor. Wow, ini benar-benar orang-orang pintar ini. Ya, dua orang pintar kita yakni adalah Profesor Badri Munir Sukoco SE, MBA, PhD, selaku Direktur Sekolah Pasca Sarjana UNER dan juga pensyarah telah hadir di studio. Selamat sore, Profesor. Dan juga ada Profesor Dr. Haji Suparto Wijoyo SHM HUM. Ini sebagai tentor program kita. Kalau kita sapanya siapa ini? Prof Jojo. Prof Jojo. Prof Jojo di sini. Iya, Mbak Tika. Aha. Kabarnya gimana, Prof? Alhamdulillah baik, sebagaimana pemirsa TV9. Insya Allah tambah sehat, panjang umur, rezeki akeh. Alhamdulillah, amin. Kalau untuk Profesor Badri sendiri ini, saya panggilnya siapa ini? Prof Badri aja. Prof Badri aja, oke. Sehat, Prof? Alhamdulillah sehat. Kegiatannya saat ini selain menjadi profesor tentu saja ya, ini sedang apa ini, Prof? Ya, melaksanakan kegiatan Tridharma, pengajaran, penelitian, Pengmas. Ini juga salah satu bentuk Pengmas, pengabdian masyarakat bagi kami di Sekolah Pasca Sarjana, dan tentunya kegiatan-kegiatan sosial yang lain. Luar biasa ya, Prof ya. Untuk Profesor Jojo, Nah, Prof Jojo nih, Prof. Kita tahu ya, ini kita bersama pemerintahan juga sedang mencanangkan ataupun menuju yang namanya Indonesia Emas 2045 nih, Prof. Kalau dari pandangan Prof Jojo sendiri nih, Prof. Begini, pesantren seperti apa nih sekarang? Mbak Tika dan pemirsa TV9, alhamdulillah ini acara perdana. Bersama TV9 dan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga dalam sebuah tema yang dinamakan Airlangga Leadership Talk. Nah, ya toh satu namanya luar biasa ini. Airlangga Leadership Talk karena Prof Badri waktu mendapat mandat dari Pak Rektor memimpin itu dan kami membersamai memang mengambil pokok jinglenya itu urusannya School of Leadership sebagai satu mandat yang disuarakan dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Kalau mau jadi pemimpin, kuliahnya di Sekolah Pasca deh, gitu. Kalau Mbak Tika mau jadi pemimpin, bergabung deh di Pasca, kayak gitu. Nah, hari ini kemudian kita membuat satu program bersama TV9 dan tema yang diangkat memang soal dunia pesantren dan Indonesia Emas 2045. Pesantren telah menjadi sebuah kekuatan yang telah melahirkan banyak pemimpin. Betul. Kan gitu. Ketua MUI, ketua PBNU, para menteri, banyak yang santri-santri kan. Kepala-kepala daerah juga banyak yang santri. Oh, ternyata pesantren mampu melahirkan pemimpin-pemimpin. Dan untuk itulah gimana ke depan mempersiapkan Indonesia Emas itu, kontribusi apa yang akan diberikan pesantren, maka Prof Badri yang akan mengupas. Kalau saya dan Mbak Tika ini kan mengantarkan. Betul. Mengantarkan untuk acara yang spesial difasilitasi oleh TV9 ini. Bagaimana ke depan di Indonesia Emas 2045, pesantren berkontribusi di dalam pengembangan sumber daya manusia. Pokoknya lihat santri, jangan anulah sekarang, jangan dilihat cuma sebelah mata. Harus mandeng. Karena direktur sekolah pasca juga santri loh ini. Gitu. Ya. Begitulah pengantar awal untuk program ini kita pilih bersama-sama gitu. Tapi memang kalau dari pandangan jadi Prof Jojo sendiri, pesantren yang saat ini seperti apa nih? Ya, dunia sudah pesantren atau... sudah
Luar biasa. Pesantren hari ini memberikan satu pemaknaan loh. Presiden sendiri saja, Pak Presiden Haji Joko Widodo itu kan belusukannya ke pesantren. Bahkan kemarin itu acaranya kan khusus bersama Ansor Banser, ya di Istora, dan langsung kan penjaga peneguh NKRI ini santri, dan kemudian ada statement dari Ketua PBNU, otot TNU itu, yo Banser, yo Ansor, dan semua itu juga ada di Sekolah Pasca Sarjana UNER. Nah, peran besar inilah yang mau kita suarakan bahwa Sekolah Pasca Sarjana di bawah kepemimpinan Profesor Badri ini telah memberikan ruang yang besar bagaimana pesantren ke depan bersama-sama dunia kampus untuk menata Indonesia Emas 2045. Begitu. Nanti selanjutnya pertanyaannya fokus pada direktur yang memang urusannya leadership. Nah, begitu ya. Jadi kalau misalnya dulu kita sempat kayak masih sebelah mata gitu ya Prof ya, apa sih kok santri cuman bisa mengaji mungkin, tapi ternyata justru lulusannya itu kalau nggak salah Prof Badri ini kan khutbah selalu ya, ngaji iya, debaan pernah debaan enggak Prof? Ketuanya. Tidak menyangka ya, ternyata tidak hanya dalam bidang akademi saja ya gitu loh, tapi ternyata sudah pernah seperti itu, dan juga kalau misalnya orang cuman dibilang tidak hanya omong kosong belaka gitu ya Prof ya. Saya juga bisa begitu ya Prof ya. Nanti kita akan membahas bersama-sama tentang pesantren dalam mendukung visi Indonesia Emas di 2045. Tapi saya agak sedikit bertanya dulu nih Prof. Kalau misalnya kita tahu saat ini kan memang dari pesantren itu mungkin sekarang harusnya memang membuka mata ya Prof ya. Tapi kalau misalnya ada yang memandangnya dengan sebelah mata, itu menurut Prof termasuk tantangan tersendiri atau enggak nih Prof? Ya, kalau menurut saya ketika ada pandangan tertentu, kita bisa memandang dari perspektif yang negatif atau yang positif. Nah, sejak tahun 1990-an, baik di bidang psikologi maupun manajemen strategi, kita itu fokusnya yang positif aja gitu. Jadi kalau misalnya dari pandangan negatif, itu dianggap sebagai ancaman. Tapi kalau sebagai positif itu sebagai tantangan gitu. Malah seperti itu ya. Tantangan gitu. Nah, kita harus meresponnya dengan baik. Kita harus lebih proaktif, jangan reaktif. Kalau ancaman kita mereaksi apa ancaman yang kita hadapi. Nah, ini menurut saya ketika ada pandangan-pandangan yang mungkin kurang begitu proporsional terhadap pesantren, itu menjadi tantangan untuk membuktikan kepada kita, pada semua orang, bahwa santri pun, pesantren pun mampu berkontribusi. Kalau kita melihat juga data ya, selama ini kita senantiasa memahami terkait dengan bonus demografi. Terkait bonus demografi ini, berapa orang sih yang sebenarnya dididik oleh pesantren? Tadi saya melihat Prof Jojo, data dari Kementerian Agama secara resmi, itu kurang lebih sekitar 4,08 juta santri saat ini. Soalnya Prof Badri ini profesor data. Iya, data semuanya ya. Saya nggak bisa dibohongin kalau gitu ya, sudah ada jelas begitu. Memang saya senantiasa membiasakan diri berbicara based on data, evidence based management, sehingga ketika memberikan solusi itu akan jauh lebih terarah. Nah, dari 4,08 juta tadi, itu dididik kurang lebih sekitar 39.008 pesantren seluruh Indonesia untuk pesantren yang terdaftar. Berarti ada banyak pesantren yang belum terdaftar ini. Kita juga akan membahas tentang itu ya Prof ya. Kita masih membahas seputar pesantren di masa kini untuk menuju ke Indonesia Emas 2045. Tadi berhenti pembicaraan kita dengan Profesor Badri ya tentang tantangan yang dihadapi oleh pesantren saat ini nih Prof. Kalau misalnya kita menghadapi komentar negatif atau dengan sebelah mata, kita jangan menanggapinya dengan reaktif tapi dengan proaktif. Nah, ini seperti apa Prof? Bisa dilanjutkan? Ya, saya izin mengutip apa yang disampaikan oleh Bapak Wapres kita. Monggo. Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau menyampaikan terkait dengan prinsip bagaimana mengolah pesantren ini dengan memelihara nilai-nilai lama yang baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Nah, dalam konteks manajemen strategi bidang yang saya kuasai. Jadi maksudnya biar tegas bahwa beliau guru besar di
Manajemen strategi. Oke. Harus di highlight ini Prof. Betul. Iya, saya bagiannya begitu. Oh iya, betul. Pesantren tentunya membutuhkan kapabilitas dinamis. Ya. Di satu sisi pesantren harus tahu posisi saat ini, dengan sejarah masa lalu yang cukup gemilang dari sisi menciptakan orang-orang yang berkualitas, dalam tanda kutip ini adalah orang-orang yang berkarakter, berakhlakul karimah gitu. Sisi yang lain juga ke depan seperti apa tantangan ketika zaman berubah, baik dari sisi input generasinya, generasi Z misalnya tentu punya punya kebutuhan tersendiri, skill ke depan mungkin 20-30 tahun lagi apakah hanya akhlakul karimah dengan apa yang selama ini sudah diajarkan oleh pesantren itu sudah cukup untuk membekali para santri maupun calon santri ke depan. Sisi yang lain juga bagaimana pesantren ini juga menyiapkan skill maupun kompetensi yang nantinya memang relevan dengan apa yang dibutuhkan untuk mengantarkan Indonesia menjadi negara maju. Gitu. Betul. Nah, tadi soalnya disinggung-singgung terkait dengan visi Indonesia Emas dari 45. Ini di beberapa kesempatan saya senantiasa menyampaikan, termasuk di khutbah. Sampai diguyoni sama orang ini khutbah kok urusan Indonesia Emas penting, Bro. Padahal itu penting. Tiga kata kunci Indonesia Emas. Nah, itu yang penting itu. Tiga kata kunci. Indonesia Emas ini kalau kita melihat visi Indonesia Emas 2045 adalah negara Nusantara yang berdaulat, maju dan berkelanjutan. Untuk mencapai kedaulatan saya yakin peran dari NU dengan segala macam organisasi tadi yang saya sampaikan oleh Pak Cucu, kok yo pas, Bansor, Ansor. Iya, kok yo pas dengan bilang itu negara Nusantara. Ini TV-nya TV 9 itu Nusantara. Iya. Nah, itu negara Nusantara yang berdaulat. NU sangat berperan aktif dalam menjaga kedaulatan ini. Maju. Dalam konteks maju ini yang mungkin menjadi PR kita bersama sebagai bangsa. Dan sebagian besar ini karena ada NU kultural yang cukup besar, itu yang menjadi fondasi dasar dan juga menjadi modal dasar bagi bangsa untuk maju. Kita tidak akan bisa menjadi negara maju kalau yang kultural ini tidak tergeret naik gitu. Nah, itu yang nantinya kita bahas dan yang selanjutnya adalah berkelanjutan. Nah, untuk mencapai visi tersebut ada 3 proses transformasi. Ada transformasi sosial, transformasi ekonomi, sama transformasi tata kelola. Mungkin yang saya bahas di sini terkait dengan transformasi sosial. Gitu. Transformasi sosial adalah pendidikan berkualitas yang merata. Salah satunya gitu. Nah, berkualitas yang merata ini yang menjadi PR besar bagi Indonesia. Karena kita tahu bersama Indonesia ini memiliki keragaman yang luar biasa. Kebetulan kemarin kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Kalau misalnya kita lihat mungkin ada sekitar 1.340-an suku yang ada di Indonesia. Ada 740 bahasa, ada 17.054 pulau gitu, dengan beragam sumber daya maupun manusianya yang tinggal di situ. Ini yang kemerataan ini tentu perlu disikapi dengan baik, dan kalau kita hubungkan dengan pesantren juga sama gitu. Diversitasnya itu cukup beragam, antara yang pesantren yang sangat modern, ada yang diniyahnya bagus, ada yang konsep terkait dengan teknologi dan lain-lain, ada yang masih belum perlu sampai situ, iya. Salafiyah. Nah, ini yang mungkin perlu disikapi nantinya agar SDM kita yang memang sangat besar sekali ini juga mampu menghadapi tantangan-tantangan ke depan tadi. Oke, mungkin sementara. Tapi kan transformasinya tadi, transformasi sosial itu di pesantren kan ada loh, Prof. Dari anak santri jadi akademisi. Contohnya nih ya, contohnya itu ya. Loh, Pak Rektor UNER kan ya sama, santri. Jadi mondok, SMP ini mondok, SMA mondok sama. Kalau ini malah dilanggar terus ini. Karena depan rumahnya itu masjid, ayahnya takmir. Oh gitu ya, Prof ya. Jadi menurut saya ini bagian transformasi kan, betul. Pesantren NU misalnya itu kan banyak yang terkirim ke luar negeri. Betul. Ke Cina banyak. Ke Cina itu banyak, ke Taiwan dulu, ya Bro. Nah, dulu ke Taiwan. Nah, ini apakah ini tidak bagian dari transformasi sosial? Betul. Kalau ngomong transformasi,
perubahan dari satu arah ke arah yang lain. Dari sisi situ benar. Namun yang kita bicarakan ini adalah puluhan juta orang santri maupun alumni pondok pesantren gitu. Yeah. Ada beberapa orang yang memang memiliki privilege, ada beberapa orang yang punya network dan tentunya keberkahan dari Allah terus bisa gitu. Tapi sebagian besar ini yang menjadi perhatian buat kita. Nah, untuk yang mungkin tidak memiliki privilege lebih nih, Prof, untuk bisa mendapatkan pesantren yang lebih maju ataupun bisa mengikuti ke masa kedepannya, apa nih, Prof, keterampilan yang harus mereka miliki nih, Prof? Nah, ini yang menurut saya mungkin masukan ya, karena akademisi ini kan memang biasanya menyiapkan masukan, rekomendasi gitu. Asal pemimpinnya nerima. Dan yang diberi masukan juga mau. Mau ini. Itu apalagi masukannya lewat TV 9. Apalagi dari profesor loh ini ya, sudah berpengalaman, sudah menjalaninya juga nih kan ya, Prof ya. Dan santri. Iya. Ada banyak hal khususnya yang mungkin perlu dimasukkan dalam kurikulum nanti, mungkin dari segi prosentase apa yang diajarkan, seminggu berapa jam gitu, terkait dengan literasi teknologi dan pemanfaatannya. Karena selama ini mungkin literasi teknologi itu hanya diaplikasikan lewat saya menggunakan aplikasi ini gitu. Padahal bagaimana memanfaatkan untuk kegiatan yang positif itu justru jauh lebih penting. Banyak orang mendapatkan pengetahuan baru hanya dengan melihat YouTube atau melihat TikTok. Tapi banyak orang juga terlena dengan menikmati hiburan tersebut gitu, tanpa mendapatkan kemanfaatan yang lebih. Saya yakin para santri dibekali atau diberi alat komunikasi itu oleh orang tuanya. Pihak pesantren mungkin bisa mengarahkan mungkin dalam berapa jam dalam seminggu, silakan cari ini, nanti tolong dipresentasikan di kelas gitu. Terkait dengan bagaimana menghandle masalah ini, itu akan jauh lebih. Itu kalau yang saya ketahui nih, Prof ya, ini sependek pengetahuan saya, kok di pesantren itu biasanya tidak boleh menggunakan handphone dan juga elektronik yang lainnya, Prof. Nanti mungkin seperti apa yang ingin Prof jelaskan, nanti kita akan bahas ya, Prof ya. Prof, tadi kan kita juga bisa untuk meningkatkan bagaimana caranya, salah satunya adalah dengan lebih memanfaatkan teknologi yang ada begitu ya, Prof. Tapi kalau untuk dari pesantrennya sendiri, Prof, mungkin bisa dilanjutkan. Yang saya tak ketahui nih, Prof ya, kalau di pesantren itu tidak ada yang namanya membawa barang elektronik dari luar begitu. Nah, kalau untuk bisa meningkatkan ilmu pengetahuan dari teknologi itu sendiri, bagaimana nih, Prof, untuk pesantrennya? Ada banyak cara sebenarnya yang bisa dilakukan oleh para pengelola pesantren untuk membekali santri agar semakin aware terkait dengan kemajuan teknologi dan bagaimana pemanfaatannya. Ada banyak teman-teman PCNU yang menjadi secara paralel itu juga menjadi pengurus dari PPI yang lagi sekolah di Jerman, lagi sekolah di Jepang, Amerika. Jangan lupa yang di Taiwan. Iya, jangan lupa di Taiwan juga. Pengalaman jadi ketua PPI ya. Nah, itu yang mungkin perlu perlu diundang oleh pondok pesantren, oleh pengelola untuk memberikan inspirasi maupun menjadi role model bagi adik-adik. Betul. Karena dengan mendengarkan para seniornya terkait dengan misalnya nih bagaimana kemajuan nanoteknologi gitu, di Iran. Gitu. Ternyata ada ketua PCNU di sana, atau yang ada di Jepang atau yang di Jerman ngomongin tentang nanoteknologi. Sehingga para santri itu punya bayangan, oh kayaknya setelah saya lulus nanti pondok pesantren sampai level alia, saya akan belajar di sana nih terkait dengan teknologi ini. Karena untuk mencapai Indonesia maju, Indonesia membutuhkan banyak ahli nanoteknologi di bidang medicine, nanomedicine, atau di bidang agrobisnis ya misalnya, atau di bidang persenjataan terkait sama nanoteknologi dan lain-lain. Itu hanya bisa diinspirasi oleh para alumni santri, alumni pondok pesantren yang saat ini sedang sekolah maupun sudah punya startup di bidang itu. Gitu. Saya yakin banyak sekali yang memiliki kesuksesan terkait dengan teknologi yang menjadi alumni pondok pesantren dan harus bisa memberikan
role model dan inspirasi bagi adik-adik di pesantren. Dan kita kan punya pengalaman, Prof. Iya. Waktu sekolah pasca ini, Mbak Tika keliling ke berbagai macam pesantren. Misalnya ke pesantren Zainul Hasan Genggong, misalnya miliknya Romo Yai Mutawakil Allah. Oh, di situ juga ada yang kelas-kelas standar internasional. Mereka juga melakukan inovasi teknologi dulu itu kan dipaparkan itu, toh. Betul, betul. Kemudian kalau ke pesantren di Tebu Ireng, kemarin saya juga di Tebu Ireng, misalnya, mereka juga ada kelas-kelas yang bertaraf internasional. Dan berbasis teknologi juga. Berbasisnya teknologi mereka itu. Jadi kita optimis kan, Prof ya? Iya, Optimis optimis. bahwa pesantren itu bisa melakukan lompatan dan mengisi Indonesia Emas tadi loh. Betul. Indonesia Emas 2045. Kayaknya malah santri gini, Cak kesuwen Cak tahun 2045 itu kita percepat Indonesia Emas 2035 katanya Indonesia gitu. maju. Wah, jadi oh iya itu istilahnya Indonesia maju ya. Langsung diselipkan aja visinya di Indonesia Maju begitu ya, Prof ya. Berarti untuk alumni-alumni dari pesantren yang jadi santri dulunya ini, Prof, itu memang tidak hanya tinggal diam begitu ya, Prof ya. Tidak, istilahnya kalau bisa jauhnya di PDW ilmunya itu enggak ya, Prof ya. Berarti memang ada keberkelanjutan begitu loh, Prof ya. Itu bisa diceritakan kan, Prof, di UNER ini yang di sekolah pasca itu banyak yang santri tadi yang apa Tahfidz Al-Quran. Tafid, terus yang itu startup itu Iya, kan startup. ada banyak Gus itu ya. Iya. Insya Allah nanti tanggal 10 Agustus kami akan membuat festival startup di Sekolah Pasca Sarjana. Ada beberapa yang mungkin latar belakangnya santri, ada beberapa yang non santri nanti semuanya akan saling mengisi untuk memberikan inspirasi bagi bangsa, khususnya bagi generasi muda. Nah ini langsung siap-siap ini yang sudah punya startup di pesantrennya yang lagi lihat TV 9 toh, lihat dan nanti akan ikut ke sekolah pasca toh. Insya Allah itu salah satunya ada yang sekarang jadi komisaris perusahaan gas nasional. Nah, kalau mau Insya Allah disebutkan itu anu Prof, itu nanti ada casnya soalnya. Oh gitu. Ada bayar endorse-nya Yang nih ya. bersangkutan, daftar S3 di kami. Di kita kalau sudah daftar gitu, nah baru Nggak nanti apa-apa. bulan depan berarti kan kita ajak dialog di sini. Oh iya. Boleh, Kita boleh, ajak Prof. dialog untuk jadi santri juga punya startup kan gitu, Bro. Iya. Itu nanti di bulan Agustus ya, Prof ya. Iya. Tapi kalau misalnya untuk di Sekolah Pasca Sarjana UNER ini sendiri yang sudah dijalankan programnya apa nih, Prof? Nah, program untuk santri. Ya. Kebetulan kami saat ini memang diminta untuk membantu di salah satu pondok untuk melakukan transformasi dari sisi manajemen ya. Nah, itu yang sedang kami lakukan, termasuk dengan beberapa pondok pesantren yang lain. Kami tentu aktif saling belajar ya. Jadi kami tidak merasa lebih superior, jadi ada beberapa nilai yang lebih baik dari pondok pesantren itu yang kami bisa adopt untuk sekolah pasca sarjana. Itu Kalau yang itu salah- anu kok, Prof. Kalau itu boleh disebutkan. Oh gitu. Ya? Karena itu juga urusannya PBNU. Oh gitu. Itu skupnya mana saja itu, Prof? Iya, Mana saja itu, pesantren yang sudah iya. pernah didatangi oleh Tadi sudah Kalau disampaikan. pesantrennya banyak, tapi yang sekarang juga sedang melakukan transformasi karena yang mengetuai transformasinya itu Prof. Badri Munir Sukoco, biar dia sebut. Nah, ini karena nanti oleh pengasuhnya itu akan dicatat. Berarti sudah ada ya, Prof ya? Ya, ada. Kembali lagi memang visi kami ini mengembangkan pemimpin-pemimpin transformatif yang berdampak bagi dunia. Salah satunya tentu bagi dunia pesantren. Khusus yang tadi saya sampaikan, kami saat ini memang diminta untuk membantu melakukan transformasi di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Bagaimana meningkatkan kebermanfaatan Tebu Ireng bagi masyarakat, baik di Indonesia maupun di internasional. Baik, Prof. Untuk secara manajemen ini sendiri dalam hal pengajaran kepada pesantren itu tindakan nyatanya seperti apa sih, Prof? Secara manajemen ini sampai yang titik mana begitu maksudnya? Kalau yang Prof, itu namanya nanti minta konsepnya. Ya. Ada tarif ya, ada tarif nanti yang itu ya. kalau kami kan memang dari di awal sebagai kompetensi kami untuk mengembangkan rencana strategis dulu dari visi misi terus kemudian sampai ke
ke inisiatif strategis apa yang harus dilakukan untuk melakukan transformasi di PP Tebu Ireng. Tentu nanti ada detail kegiatannya dan lain-lain itu yang mungkin nanti bisa didiskusikan dalam sesi yang lain. Kita dulu sesi yang berikutnya ini karena ini juga waktunya sudah mau menginjak sesi berikutnya. Nanti kita akan bahas kalau gitu ya, Prof. Prof Jojo jangan disimpan-simpan sendiri loh, Prof. Nanti kita ungkap. Nanti diungkap ya, Prof ya, mengenai tentang program unggulan yang sudah dilakukan atau dijalankan di Sekolah Pascasarjana UNER untuk bisa mendukung pengembangan SDM pesantren. Ya, kita juga masih membahas tentang pesantren nih, Prof. Tadi program-program unggulan yang sudah dilaksanakan nih kan, Prof ya, bersama dengan Sekolah Pascasarjana UNER ini sudah berjalan begitu ya, Prof ya. Tapi kalau misalnya kita mungkin melihat yang lagi viral nih, Prof, katanya ada UKT untuk perguruan tinggi nanti naik begitu. Kira-kira nanti ada pengaruhnya nggak sih, Prof, sama teman-teman kita yang di pesantren gitu, Prof? Nah, terkait dengan transformasi pondok pesantren tadi, terkait dengan strategi pendanaan ya, bagi pondok pesantren ini sangat dibutuhkan agar nantinya pesantren mampu memberikan kesejahteraan kepada para pengajar atau ustadz, karena kalau misalnya kesejahteraan meningkat, atraktiveness dari ustadz atau ustadzah di pesantren ini akan meningkat. Orang-orang yang hebat akan menjadi para ustadz atau ustadzah. Ketika orang-orang yang hebat, bukan dalam arti yang sekarang nggak hebat, sekarang ini luar biasa pengabdiannya, hebat sekali gitu. Namun saya bayangkan kalau misalnya mereka itu orang-orang yang punya kompetensi yang tepat gitu, dengan kesejahteraan yang tepat juga, santrinya pasti akan dihasilkan yang lebih hebat lagi. Nah, diversifikasi pendapatan pondok pesantren ini sangat dibutuhkan. Tentu Bapak Presiden terpilih yang terkait dengan dana abadi pesantren. Nah, itu maksudnya tadi, Bro. Itu juga dipikirkan ternyata sudah dipikirkan, ya. Tapi pada yang sama, kalau misalnya dana abadinya misalnya anggap aja X triliun gitu ya, dibagi menjadi 39.043 pesantren, jadi kecil gitu. Itu yang menjadi problem. Sehingga masing-masing pesantren, khususnya yang kami saat ini diberi amanah itu ya, diversifikasi pendapatan ini sangat dibutuhkan. Saya yakin masing-masing pesantren ini mendapatkan mempunyai atau mengelola wakaf yang saat ini sudah ada. Juga mempunyai banyak badan usaha. Badan usaha, betul. Banyak badan usaha. Dan kalau saya melihat dari sisi 4,08 juta santri mukim tadi, kalau dirupiahkan nilainya itu luar biasa. Misalnya satu santri menghabiskan 2 juta aja, kalikan 4 juta, sudah berapa? 8 triliun. Per bulannya? Per bulan. Dikalikan 12 bulan. Belum multiplier efeknya. Nah, kalau itu bisa dikelola, insya Allah santri maupun pesantren akan sama-sama sejahtera lagi. Karena semua hal akan tercukupi di sana, dan tentunya untuk melakukan investasi kembali bagi pondok pesantren terkait sama teknologi, bagaimana Zoom dengan para PCNU, terus menghadirkan kegiatan-kegiatan yang inspiratif bagi para santri dengan mengundang mereka menyampaikan pendapat. Tentu kan ada biaya-biaya tertentu ya, nah, itu akan bisa dilakukan oleh pondok pesantren sehingga kegiatan pesantren akan jadi lebih dinamis di sana. Kan berarti transformasi ekonomi. Betul. Tadi itu bisa berjalan. Bersama dengan transformasi sosial. Luar biasa loh pesantren ini. Kalau kita saksikan di pondok pesantren Tebu Ireng yang diasuh oleh Gus Kikin, Romo Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud. Kalau kemarin kita ke sana itu bagaimana guliran ekonomi, orang berziarah, kemudian ada unit usaha yang menyediakan percetakan buku, kaos, belum kopiah, belum lagi konsumsi, saya pikir sama BPR, Lantabur. BPRS. BPRS. Ya. Artinya pesantren sudah bertransformasi dan itu tandanya pesantren siap kan, Prof, ini menyongsong Indonesia Emas 2045 dengan Indonesia Maju 2045. 35 maju, maju lagi. 34 itu berarti siap. Pesantren kan siap ini, gitu. Ya. Kalau dari kacamata Prof sendiri, untuk tantangannya dari yang dihadapi oleh para pesantren ini, Prof, itu yang paling menantang apa nih, Prof? Yang paling menantang adalah budaya ya. Prioritasnya begitu. Budaya.
mungkin terkait sama budaya ini diawali dari mindset ya. Mindset, budaya seperti apa nih maksudnya, Prof? Budaya akademis ya, yang lebih adaptif. Itu yang menjadi problem besar, tidak hanya di pondok pesantren, di perguruan tinggi pun itu menjadi problem. Kalau di kami mungkin budayanya bagaimana budaya akademis yang juga memberikan kemanfaatan, itu menjadi problem bagaimana menerjemahkan bahasa-bahasa dewa, publikasi ilmiah itu menjadi terhilirisasi dan didapatkan kemanfaatan bagi masyarakat. Kalau bagi pondok pesantren mungkin relatif sama ya, budaya-budaya pondok pesantren yang tadi saya sampaikan, bagi yang baik silakan dilanjutkan, tapi kalau ada yang baik perlu kita adaptasikan di situ, itu yang menjadi problem. Dan itu tandanya pesantren, setiap problem itu kan menjadi peluang, tantangan yang menjadi peluang sebenarnya. Dan nggak ada anak santri yang di kampus itu tidak berprestasi, kita lihat, Bro. Iya, betul. Termasuk dosen-dosen yang berasal dari santri. Di UNER kan banyak, atau di sekolah pasca kan banyak itu, ya. Jadi maksud saya adalah tidak ada lagi satu alasan bahwa pesantren tidak bisa berkontribusi. Pesantren itu bisa berkontribusi dengan baik. Gitu. Berarti sudah banyak sekali contoh-contohnya ya, Prof ya. Kalau mau disebutkan nih, kita pamer nih. Ini siapa saja nih, Prof? Boleh tadi sudah saya spill sedikit. Yang banyak dong, Prof. Tadi kan dari Tebu Ireng sudah jelas. Apalagi juga miliknya. Nggak boleh sih, Prof. Saya tidur saya nanti. Ada juga yang cukup menarik ya. Kalau dari sisi ekonomi, dari Sidogiri, dari koperasi Kompontren Sidogiri itu kurang lebih sekitar 3 triliun seingat saya. Nanti kita bisa konfirmasi ke beliaunya. Itu kekuatan ekonomi yang luar biasa gitu, untuk retail ya. Retail. Saya yakin di tempat yang lain ada banyak hal yang mungkin nanti bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Ya, dan itu Prof, akan jadi tema khusus nanti bagaimana Ibu Gubernur, Bu Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang juga ketua IKA kita, mudah-mudahan ini Bu Gubernur lihat, nanti kita ikuti. Kita tadi masih membahas tentang itu ya, Prof ya, pesantren nih untuk menghadapi era globalisasi dan juga banyak sekali perkembangan untuk persiapan di Indonesia Emas 2045. Mungkin untuk Profesor Badri ya, Profesor Badri untuk harapan Profesor sendiri nih untuk para lulusan-lulusan pondok pesantren seperti apa untuk kedepannya, untuk mempersiapkan kedepannya nih? Ya, untuk lulusan pesantren ya. Selama ini Anda sudah dididik dengan akhlakul karimah, sesuatu yang menjadi long lasting foundation untuk menjadi sukses. Banyak penelitian yang disampaikan di Harvard Business Review atau Sloan Management Review mengatakan bahwa karakter adalah fondasi dasar kesuksesan seorang CEO maupun startup founders, para pendiri-pendiri startup. Nah, jangan minder gitu. Anda punya fondasi yang luar biasa yang nantinya akan menjadikan Anda sukses. Namun ini juga harus dibekali dengan bagaimana Anda adaptif terkait dengan apa yang terjadi di sekitar. Tadi terkait dengan literasi teknologi dan pemanfaatannya itu akan sangat dibutuhkan untuk bisa semakin bermanfaat di masyarakat dan bisa berkontribusi terhadap pencapaian Indonesia Maju 2034 dan Indonesia Emas 2045. Terus Prof, kalau misalnya untuk nasihat selain ini kan ya, harapannya bisa mengikuti begitu ya, Prof ya. Betul. Dan juga untuk menghadapi tantangan-tantangan yang sudah ada ini, kira-kira apa, Prof? Ya, terkait dengan tantangan yang ada ini, adaptif itu sangat dibutuhkan. Nomor satu ya. Kalau bahasa kami di manajemen strategi itu, seseorang harus punya dynamic capabilities, ya, kapabilitas dinamis yang senantiasa mengikuti perubahan zaman. Jadi jangan terkungkung dalam satu masa atau zaman aja. Betul. Gitu ya, Prof ya. Ada 3 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, sensing. Kira-kira 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi,
apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau bangsa ini. Oh, ke depan, mikirnya Sensing, jauh iya. ya Prof ya, oke. Sensing, kemudian seizing, berarti saya harus berkomitmen mempelajari hal-hal baru tersebut untuk bisa berkontribusi pada 5, 10, 15 tahun ke depan. Ada semangatnya gitu ya Betul. Prof ya. Dan yang terakhir, rekonfigurasi. Berarti apa? Kita perlu melakukan perubahan baik perilaku, perubahan dalam aktivitas agar bisa menyesuaikan dengan kebutuhan 5-10 tahun ke depan. Kalau selama ini karakter sudah dibangun sangat bagus di pondok pesantren sebagai orang yang berakhlakul karimah, sisi yang lain juga bagaimana meningkatkan kemanfaatan tadi lewat sensing, apa yang dibutuhkan, seizing, kira-kira teknologi apa yang nantinya bisa dimasukkan di sana, dan yang terakhir rekonfigurasi, melakukan rekonfigurasi kapabilitas yang dimiliki. Jadi kalau sudah ada basic dari pesantren yang sudah berakhlakul karimah ini tadi, jangan khawatir akan rusak di tengah jalan begitu. Betul, ya Prof ya, karena sudah yang paling penting ini sudah dipegang oleh para pesantren begitu ya Prof. Pemimpin yang sukses pasti karakternya kuat. Jadi sudah kuat, tinggal bagaimana kita ini para pesantren ini bisa mengikuti perkembangan zaman. Betul, begitu ya Prof ya. Jangan sampai kita ini sebagai santri justru malah ya sudah ini pegangan saya cuman ini aja gitu, nggak boleh ya Prof ya. Ketinggalan nanti ya Prof. Harus ini ya di-upgrade semuanya ya Prof ya. Dan kita juga harus mau menerima plus tidak meninggalkan yang sudah baik begitu ya Prof ya. Kalau dari Prof Jojo sendiri ini harapannya seperti apa nih Prof? Neng Tika luar biasa dengan Prof Badri, 1 jam tidak terasa. Tidak terasa di acara Airlangga Leadership Talk. Dan khusus dunia pesantren yang luar biasa tadi apa? Yuk kita ingat Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Hadratul Syekh kita bersama memberikan peletakan dasar yang sangat revolusioner pendirian negara. Kemudian melahirkan generasi Kiai Haji Wahid Hasyim, turut merumuskan Pancasila, membangun dasar negara. Bayangkan ini, negara ini peran besar dari dunia pesantren. Mari kita kemudian melalui acara ini kita lanjutkan, termasuk bersama Sekolah Pasca Sarjana UNER. Sekarang sudah saatnya pembukaan kok, pendaftaran. Nah ini ya. Gitu. Langsung aja bergabung begitu ya Prof ya. Artinya dunia pesantren memberikan harapan besar bagi kemajuan Indonesia. Makasih. Baik, terima kasih Prof Jojo dan juga Prof Badri. Ini benar-benar sangat memberikan apa ya, inspirasi juga dan juga semangat kepada seluruh santri-santri, tidak hanya jangan sampai kita menjadi seorang santri itu terkungkung dalam suatu hal yang kurang baik gitu ya Prof ya. Kita harus bisa tetap maju dan mengikuti ke arah yang sudah ada yang sekarang zaman sekarang untuk bisa menjadi Indonesia Emas 2045. Bisa bersaing dalam dunia global begitu ya Prof ya. Bersama dunia pesantren. Terima kasih atas kehadirannya Profesor. Nanti kita insya Allah bisa ketemu lagi. Dan semoga harapannya untuk para santri di pesantren bisa tercapai segera begitu ya Prof ya. Baiklah pemirsa, itu tadi pembicaraan kita di Kopi Dharma bersama 2 profesor kita. Dan nanti kita akan ketemu lagi di acara selanjutnya. Dan juga jangan sampai ketemu lagi di Kopi Dharma. Saya Tika Nirmala. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.